pertemuan ini kita membahas akuntansi kas kecil. Apa itu kas kecil? Ya, kas kecil adalah kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran kas kecil. Nah, jadi akan kita lihat metode apa yang kita gunakan. Ada metode dana tetap dan ada dana tidak tetap. Nah, Ibu akan tunjukkan yang lebih sederhana ya. Nah, ini akuntansi kas kecil. Kita akan lihat di modul 4 ya, dana kas kecil. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Karena Ibu hanya melihat layar, jadi bingung saya apakah saya dilihat apa tidak ya kan? Ya, jadi saya pastikan saja. Nah, baik. Akuntansi kas kecil. Nah, apa itu kas kecil? Adalah kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran kecil. Jadi perusahaan itu akan membedakan kas untuk pengeluaran besar dengan yang kecil. Nah, kas kecil ini untuk perusahaan relatif besarnya. Jadi bisa saja bagi suatu perusahaan besar mungkin kas kecilnya ada di saldo misalnya 50 juta. Tapi ada perusahaan ya saldo kas kecilnya itu hanya 1 juta saja. Jadi artinya ukuran kecil itu adalah relatif. Jadi tergantung besar kecilnya aktivitas keuangan di perusahaan. Tapi yang kas kecil itu beda pemegang kas kecilnya, beda pemegang kas besar. Nah, biasanya kalau pengeluaran besar itu yang biasanya menggunakan cek. Tapi kalau pengeluaran kecil biasanya itu menggunakan uang tunai ya yang dihandle oleh pemegang kas kecil. Nah, itu kas kecil ini. Nah, kenapa harus dibedakan kas kecil dengan pengeluaran kas besar? Nah, ada manfaatnya ya. Itu salah satunya adalah untuk mengurangi risiko kesalahan. Kalau kita misalnya gabung transaksi yang misalnya puluhan juta, ratusan juta, ke transaksi yang misalnya hanya beli materai atau misalnya transaksi hanya beli snack daripada tamu yang nilainya mungkin hanya 10.000, 20.000 ya. Yang digabung dengan transaksi yang ratusan juta itu kan bisa mengakibatkan risiko kesalahan. Ya. Kemudian di pemegang kas kecil ini ya biasanya itu pengeluaran kecil itu seperti misalnya membeli perlengkapan kantor, bisa kertas misalnya 1 rim atau misalnya beli tinta printer. Nah, itu bisa dilakukan oleh pemegang kas kecil. Nah, bagi setiap perusahaan ini biasanya ada. Termasuk misalnya di kita, Politeknik MBP masih skala kecil itu ada. Ya, pengeluaran kecil itu dihandle oleh kasir, ya. Bisa. Nah, bagaimana kita melakukan pencatatan untuk dana kecil? Ada 2, yaitu metode impress fund atau metode saldo tetap atau metode berfluktuasi. Ya, jadi apa bedanya metode saldo tetap dengan metode saldo berfluktuasi? Kita lihat. Nah, kalau dia saldo tetap ini, ya kita lihat metode impress fund. Nah, bagaimana kita melakukan pencatatan untuk metode dana tetap? Nah, kalau metode dana tetap, misalnya ya saat pembentukan dana kas kecil, misalnya di dana kas kecil dibentuk misalnya 1 juta. Nah, dari 1 juta ini ya, internet saya katanya kurang stabil ya. Dari yang 1 juta ini, pada saat pembentukan, ya akan dicatat kas kecil debit 1 juta, kas 1 juta. Ya, itu pada saat pembentukan dana kas kecil. Langsung kita bandingkan dengan metode berfluktuasi. Kalau metode berfluktuasi juga sama ya, pada saat pembentukan akan dicatat kas kecil debit, kredit kas, jadi sama. Nah, itu metode dana tetap dengan metode berfluktuasi. Nah, kalau kita lihat metode dana tetap atau impress fund, pada saat pengeluaran kas kecil tidak di jurnal. Nah, itu yang paling membedakan, hanya dicatat pada saat pengisian kas kecil. Jadi ketika ada pengeluaran kas kecil yang dilakukan oleh pemegang kas kecil, ya misalnya beli materai atau misalnya beli perlengkapan, nah, bukti-buktinya itu hanya disimpan.
disimpan sesuai dengan urutan tanggalnya, tidak dicatat dalam jurnal. Ya, tidak dicatat pada jurnal. Beda dengan metode berfluktuasi. Kalau metode berfluktuasi, pada saat terjadinya pengeluaran terhadap kas kecil harus langsung dicatat. Dengan cara apa? Kita debitkan biaya yang terjadi. Misalnya kita beli perlengkapan dan kita catat sebagai biaya, maka kita catat biaya perlengkapan pada kas kecil atau perlengkapan pada kas kecil. Nah, ya, itu bedanya. Jadi saya ulangi, bedanya adalah kalau metode impress fund ketika terjadi pengeluaran kas kecil tidak dicatat, tapi bukti-buktinya tidak disimpan dengan rapi, sedangkan metode saldo berfluktuasi pengeluaran akan langsung dicatat sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Nah, itu ya. Lalu kita lihat bedanya lagi pada metode dana tetap pada saat pengisian kembali. Pada saat pengisian kembali disitulah dicatat ya pengeluaran-pengeluaran yang sudah terjadi. Jadi kas yang diisi hanya sebesar pengeluaran yang sudah dikeluarkan. Jadi kalau tadi misalnya kita 2 kali pengeluaran kas kecil yang sudah terlihat buktinya, misalnya beli perlengkapan 100.000, beli materai 10.000, berarti 110.000. Maka akan kita buat di pengisian kembali itu isi kas hanya 110.000, jadi saldonya tetap 1 juta. Ya, itu ya, pengisian kas kecil hanya sebesar yang dikeluarkan dan dicatat pada tanggal pengisian. Itu metode dana tetap. Kalau metode berfluktuasi ya langsung kita isi. Kalau memang kita isi hanya sebesar yang keluar, silakan hanya isi sebesar keluar. Ya, atau misalnya mau tambah, ya silakan langsung diisi. Kas kecil misalnya mau diisi 120.000. Kas kecil 120.000, kemudian pada kas 120.000. Jadi tidak melihat dokumen-dokumen bukti-bukti transaksi yang keluar. Jadi berapa ingin ditambah ya ditambah saja tanpa kita melihat berapa yang sudah keluar, berapa yang tidak. Nah, kalau metode dana tetap itu dilihat ya, itu dilihat pengisian kembali hanya sebesar pengeluaran berdasarkan bukti-bukti yang ada. Ya, ada yang mau bertanya? Tolong Bu, di ACC katanya ada yang mau masuk Bu. Oh ya, ada yang. Oke ya. Sudah. Baik. Nah, metode saldo berfluktuasi ya. Kalau berfluktuasi tadi akan diisi sebesar ya berapa yang diinginkan untuk diisi. Jadi tidak tergantung terhadap pengeluaran yang sudah dilakukan. Ya, ada apa ya? Maaf ya, ada gangguan. Oke ya. Nah, kemudian pada metode berfluktuasi penyesuaian ataupun jurnal pembalik tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena memang jumlahnya telah sesuai dengan saldo yang tetap, yaitu yang tadi kita tentukan 1 juta. Kalau misalnya metode berfluktuasi, bisa saja dibutuhkan jurnal penyesuaian. Ya. Kalau misalnya ada transaksi-transaksi yang belum tercatat. Tapi kalau misalnya tidak ada, tetap juga kita tidak membutuhkan jurnal penyesuaian ya. Kalau misalnya ada bukti transaksi yang tidak dicatat sebelum-sebelumnya ya. Nah, itu dia membedakan antara impress fund dengan fluctuation fund. Karena di mana tadi bedanya? Bedanya hanya di dalam pengisian kas kecil. Metode dana tetap diisi pada saat pengisian kembali, sedangkan metode berfluktuasi dicatat setiap terjadi pengeluaran langsung dicatat ke dalam jurnal. Nah, kita lihat contoh misalnya. Ya, kita lihat contoh. Ini di bukumu sudah ada ya. Misalnya PT milik Anda membentuk dana kas kecil ya sebesar 100.000 pada tanggal 1 Desember. Transaksi pengeluaran kecil sebagai berikut. Misalnya tanggal 3 Desember. Metode dana tetap. Siapa yang bisa mencatat ini jurnalnya pada saat pembentukan kas kecil? Ada yang bisa? Kas kecil pada kas sebesar 100.000 Bu. Ya, benar itu si Revi ya, benar itu ya sebesar
kita bentuk kas kecil, berarti kas kecil debit 100.000, kemudian kas 100.000. Baik dana tetap dengan fluktuasi sama saja. Lalu yang tanggal 3 Desember, siapa yang bisa? Saya Bu Agnes, Bu. Ya, Agnes, silakan Biaya Agnes. iklan di biaya iklan di debit Bu 7.000 dan kas kecilnya 7.000 Bu di kredit. Itu metode apa itu? Metode fluktuasi Bu. Ya, benar, metode fluktuasi. Metode impres perlu dicatat? Perlu kita lakukan pencatatan pada tanggal 3 Desember metode dana tetap? Tidak. Tidak perlu, benar, ya. Lalu tanggal 4 Desember, siapa yang bisa? Yuk, tanggal 4 Desember. Perlengkapan kantor pada kas kecil Ya, sebesar 50.000 Bu. Perlengkapan kantor di sebelah debit, di sebelah kredit. Perlengkapan kantor Bu, sebelah kredit kas kecil Bu. Kas Ya. kecil Bu. Metode apa itu, Revi? Berfluktuasi. Ya, metode berfluktuasi. Begitu juga tanggal 9 membayar tagihan listrik, ya, berarti biaya listrik pada kas kecil. Dana tetap tidak di jurnal. Tanggal 10 membayar biaya materai 12.000. Ya, kita catat biaya materai pada kas kecil, metode fluktuasi. Nah, tanggal 11 Desember diisi kembali sebesar 70.000. Dana tetap berarti kita buat yang 70.000 itu untuk apa? Ya, ini kalau untuk dana metode fluktuasi ya. Kalau metode fluktuasi hanya diisi 70.000, berarti kita jurnal kas kecil DB 70.000, kas kredit 70.000. Itu metode fluktuasi. Kalau metode dana tetap kita catat lagi jurnal dari tanggal 3 sampai 10. Berarti kita catat biaya iklan 7.000, biaya perlengkapan kantor 50.000 debit, kemudian biaya listrik 20.000, kemudian biaya materai 12.000 itu di debit. Kita kreditkan kas. Berapa totalnya itu? Berarti 50.000 tambah 20.000, 70.000, 89.000. Ya, itu bedanya. Kalau tadi metode pengisian kembali tanggal 11 Desember, metode dana tetap kita akan jurnal. Saya ulangi, biaya iklan 7.000, perlengkapan kantor 50.000, biaya listrik 20.000, biaya materai 12.000, debit itu, kreditnya kas sebesar 89.000. Nah, kalau metode fluktuasi kita catat tanggal 11 Desember, kas kecil 70.000 pada kas 70.000 karena diisi hanya sebesar 70.000. Nah, itu yang membedakan kas kecil dengan metode dana tetap dengan metode fluktuasi. Yang mana biasanya digunakan perusahaan? Ya tergantung. Ada perusahaan yang menggunakan dana tetap, ada juga yang menggunakan metode fluktuasi. Nah, ini biasanya di kantor-kantor paling banyak untuk pemula ketika misalnya nanti Anda bekerja, biasanya Anda di pemegang kas kecil dulu ya. Nggak ada yang langsung pemegang kas besar. Nah, jadi Anda harus benar-benar menguasai ya handle kas kecil ini. Dan biasakan dari sekarang itu Anda rapikan bukti-bukti transaksi ya. Jangan misalnya ada bukti satu tercecer di laci A, satu tercecer di laci B. Nah, jadi seorang accounting itu ya bukti-bukti itu harus tersusun rapi. Nah, ketika nanti ada pengisian kembali untuk kasnya, kita tinggal hanya mengambil buktinya dan lalu catat ke dalam jurnal. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada? Nah, tugas kelompok. Nah, karena di sini kita nggak ada tugas kelompok, ya, kita berkelompok, maka tugasnya adalah tugas latihan yang sudah Ibu kirimkan di materi yang PDF, ya. Silahkan lihat di situ. Nanti kirim di tab latihan di Classroom.
Jadi melalui tab latihan di Classroom-nya dan ditulis dengan rapi, tulis tangan. Baik, sampai di sini materi kita. Bu, Ya, silahkan ditanya yang perlu ditanya. saya Classroom-nya nggak bisa update tugas atau apa gitu, Bu. Kenapa? Nggak. Coba ditanya temannya, mungkin Anda yang kurang minumnya, karena kan pasti sama itu cara penggunanya. Coba ditanya temannya. Ya, ditanya Bu, temannya. yang latihan itu, Bu, yang tugas kelompok itu. Gimana? Atau yang tugas mandiri. Kan ada 2 itu, Bu, yang di latihan tugas edukasi itu, Bu.